Okay, good afternoon, student. Good afternoon. Okay. Now we want to continue our lesson today about Microsoft Word, ya. Please open your book, page number 86. The topic for today is membuat cerita bergambar dengan Microsoft Word. Silakan dibuka dulu halaman 86. Oke, semuanya fokus dulu sama buku. Tidak aktivitas sendiri-sendiri dengan komputernya. Sekarang kita baca dulu sama-sama, ya. Setelah 2 minggu lalu kita belajar menggunakan Microsoft Word untuk membuat sebuah paragraf yang sederhana. Sekarang kita lanjut dengan Microsoft Word. Kita akan membuat sebuah cerita bergambar dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word. Di sini kita pelajari dulu apa sih cerita bergambar. Cerita bergambar adalah cerita yang dibuat atau diilustrasikan dengan gambar. Namanya juga cerita bergambar. Harus ada gambar. Kalau nggak ada gambarnya bukan cerita bergambar, ya. Contoh cerita bergambar yaitu si Kabayan, keomas, lutung kasarung, dan bawang merah, bawang putih, dan cerita lainnya. Nah, di sini diilustrasikan contohnya. Ada ini apa ya? Cerita. Oh, ini keomas, maling kundang, bawang merah, bawang putih. Anak-anak hebat. Ada cerita negeri tetangga. Komik, pernah baca komik? Enggak. Pernah kakak Pernah lihat komik? Pernah. Ya. Komik juga salah satu contoh dari cerita bergambar. Aku suka baca. Coba lihat, ya. Nah, ini adalah contoh dari komik, ya kan? Ada Doraemon, ada Spiderman, ada manga, ya kan? Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ke topiknya. Selain membaca cerita bergambar, kamu juga dapat membuatnya menggunakan bantuan aplikasi Microsoft Word. Membuat cerita bergambar menggunakan Microsoft Word dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, pasti buka aplikasinya Microsoft Word. Yang kedua, sebelum kita membuat sebuah cerita, kita membuat kerangka ceritanya dulu. Lalu, yang ketiga, siapkan gambar-gambarnya. Ya, kalau gambar Doraemon ya gambar Doraemon, bukan Spiderman. Nanti nggak nyambung ceritanya, gitu. Lalu yang keempat, atur dan gaya gambar. Yang kelima, tambahkan gelembung percakapan dan dialog teks. Tahu gelembung percakapan nggak? Ya, seperti yang tadi ya. Nah, ini nih buat ngomong-ngomongnya nih. Ini kan balon-balon nih, gelembung-gelembung nih ya. Seperti itu. Yang keenam, opsi pemformatan teks. Nah, teksnya diatur nih, biar menarik seperti apa jenis tulisannya, ukurannya, dan lain-lain. Lalu yang ketujuh, membuat sampul cerita gambar supaya orang mau membaca, supaya menarik. Kemudian simpan dan bagikan cerita bergambar. Nah, simpan, bagikannya gimana, Mister? Berarti harus di print dong. Kalau kita mau bagikin satu kelas, ini jumlahnya berapa satu kelas? 5 4 atau 25? 24 atau 25 sama wali kelasnya. Berarti kita harus ngeprint 25. Terus kalau satu ceritanya ada 3 lembar, wah banyak sekali yang di print. Ada cara yang nanti kita akan coba buat. Yang tadinya Microsoft Word, kita akan bikin rubah jadi seperti ini. Jadi bukunya bisa dibaca di handphone, di Android, lalu bisa dibuka seperti e-booknya Mr. Agung, ya. Nah,
menggunakan Microsoft Word. Nanti kita coba ya kalau sudah selesai membuat ceritanya. Nah, selanjutnya masuk ke bagian 1. Kita membuat kerangka cerita. Apa itu kerangka cerita? Hal pertama yang perlu dilakukan sebelum membuat sebuah cerita adalah membuat kerangka cerita. Kerangka cerita adalah struktur dasar yang digunakan untuk menyusun alur cerita efektif. Kalau nggak ada kerangka cerita, tahu-tahu tokohnya menang, musuhnya kalah, nggak tahu ceritanya kayak apa, tiba-tiba musuhnya kalah, kan gitu. Loh, ini gimana sih? Nah, Doraemon tuh seperti apa sih? Diceritain dulu dari awalnya gimana, jadi yang nonton tidak bingung, gitu ya. Lalu kerangka cerita dapat digunakan sebagai panduan dalam menyusun cerita dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan cerita. Langkah-langkah untuk membuat cerita bergambar ada berapa di sini? Ada 6. A. Tentukan dulu tema atau pokok persoalannya. Oh, temanya adalah tadi Doraemon dan Dorayaki. Tahu Dorayaki? Apa? Makanan kesukaannya, ya. Ya ceritain, jangan jadi kebaling-baling bambu ya, ceritanya tentang Dorayaki aja. Lalu yang B, menulis skenarionya atau ceritanya gimana sih? Kenapa Doraemon suka sekali Dorayaki, bukannya donat, gitu ya. Nah, lalu C, mendesain karakter tokoh. Doraemon itu apa? Tokohnya anjing, panda, kucing robot, betul. Terus setting, ya datang dari masa depan. Terus di setting tempatnya di mana? Di Indonesia, di Amerika, di Jepang katanya. Lalu setelah mendesain karakter tokoh-tokohnya siapa saja, ada Nobita, ada Suzuka, ada Suneo, ada Giant dan lain-lain. Itu kenapa yang di belakang berisik sekali? Tinggal duduk tenang aja berisik sekali. Nanti suruh bekerja lama sekali. Ya. Lalu menggambar frame atau adegan ceritanya. Menambahkan dialog atau teks berupa percakapan antar karakter. Dan yang terakhir, membuat sinopsis atau ringkasan cerita. Ceritanya seperti apa sih dan lain-lain. Nah, sekarang aktivitas kita hari ini Senin 19 Januari 2026, kita akan membuat sebuah kerangka cerita menggunakan Microsoft Word dengan judulnya Semut Pekerja Keras dan Siput Pemalas. Udah siput lambat, malas lagi ya. Nah, oke, silakan kita buka dulu Microsoft Word-nya. Minggu lalu, 2 minggu lalu saya sudah memberitahu cara membuka Microsoft Word-nya. Kamu tinggal buka saja Microsoft Word-nya. Sudah? Oke, kalau sudah dibuka Microsoft Word-nya, Mister kok belum bisa? Oh bisa. Double klik sama shift ternyata. Harus shift. kalau tidak bisa double klik, klik Enter. Kita pilih blank dokumen. Oh, klik Lanjut. enter. Ya. Ya. Lalu kita pilih blank dokumen. Oke. Lalu silakan pastikan zoom levelnya jangan terlalu besar. Saya samakan dulu dengan kalian ya. Besar banget. Ya, 100% ya.
Oh 100% aku. Ya. Aku 110. Ya. Kalau Mr. Agung besar karena supaya ketikannya Mr. Agung bisa terbaca ke teman-teman yang duduk di belakang. Oke, sekarang kita lanjut mengetik ya. Nah, sekarang kita ketik di sini judulnya adalah kerangka cerita. Perhatikan huruf besar, huruf kecilnya. Ketik ya, kerangka cerita. Huruf apa saja yang huruf besar? K dan C. Betul. Enggak. Sudah ngerti kerangka ceritanya? Belum. Mr. Agung Pak absen dulu ya. Sambil nunggu teman yang belum. Alessia ada? Ken? Hadir. Berami? Hadir. Denzel? Hadir. Dion? Hadir. Edric? Hadir. Viola? Hadir. Viel? Hadir. Gerald? Ricardo? Nggak masuk. Kenapa? Nggak masuk. Sakit? Iya sakit. Tidak ke banjir? Ada yang kena banjir rumahnya? Ya aku kena banjir guys. Aku kemarin. Siapa? Namanya rubuh. Julvan? Rubuh banjir. Sudah, saya absen lagi ya. Tapi aku Helena? rumahnya masih bertahan cuma kayak rubuh tempat Janeta? ruang tempat makan aku rubuh. Jose? Hadir. Sama aku. Kaiden? Aku basahin rumah aku. Kan kita di itu di Matthew Etanael? sampai taruh semua baju di depan pintu. Matthew Hans? Bajunya isi. Matthew Hans? Hadir. Hah? Rumah di rumahmu banjir. Ayo tidak mainan keyboard dong, berisik. Ya aku nggak. Mercy? Artinya apa lagi? Nicoleta? Regina? Nggak tahu sih hari ini banjir apa enggak. Hah? Renjiro? Serapin? Kamu masih ingat ini kan? Sergio? Oh, iya, aku tahu. Neneng. Valeri? Neneng. Marsha? Biar kalau kita maju harus ngedot. Sudah ngerti kerangka ceritanya? Jadi gede. Kalau nggak bingung. Oke, dah. Sekarang sebelum kita lanjutkan pekerjaan kita hari ini, kita simpan terlebih dahulu. Klik menu file, Save as. ya. Klik save as, browse, this PC, Mana di PC aku? ya. 25, Lalu 26, pilih device atau drive yang bukan C, 25, 2526, kelas 2C, kelas 2C. open, semester 2. Siapa yang tidak ada semester 2-nya? Angkat tangan. Tidak, aku punya. Semuanya semester sudah ada semester 2-nya? Semester 2. Siapa yang tulisnya semester 1? Semester 2 ada. Semester 3 ada. Semester 1000 ada. Semuanya ada. Siapa angkat tangannya yang tidak ada semester 2, angkat tangan. File semester 2. Satu orang. Ya. Dah, tolong diam dulu. Neng
Kalau yang tidak ada semester 2-nya, kamu klik dulu new folder. Kalau yang nggak ada semester 2-nya, klik dulu new folder. Langsung backspace. Halo, ini Mr. Agung sedang membantu temannya yang nggak ada semester 2. Tolong diam yang lainnya. Lalu ketik semester 2, huruf besar semua Sasri. Loh, tadi yang angkat tangan cuma 1 orang. Siapa yang nggak ada semester 2-nya angkat tangan? Klik new foldernya. Lalu kamu backspace, nanti kan hilang tulisan new foldernya. Langsung kamu ketik semester 2, huruf besar semua. Terus jadinya kayak gini. Jadinya register ada 2. Mengerti tidak? Iya, 2 semester 2. Yang bikin lagi dong. Sudah Sasi? Lagi dong. Mana ya? New folder semester 2. Aku udah bikin. Nah, kalau yang sudah mengetik semester 2, kamu tinggal enter aja. Kalau yang sudah ada, diklik semester 2-nya, terus open. Pergi ke kebun raya Densel 2C 4. Nah, nama filenya Kerangka Cerita. Kenapa, Pak? Kamu enter sudah tadi, terus open. Sudah? Sudah open kan? Kalau yang minggu lalu kamu nggak ada, ya nggak ada, kamu nggak masuk. Nyari apa? Sudah, saya bisa lanjut? Nggak ada apanya. Pergi ke kebun raya. Apa, Pak? Ya nggak ada kan, kamu baru bikin kan? Ya iya kan baru. Kalau teman-temannya minggu lalu sudah masuk, sudah bekerja. Ayo, ini semester 2-nya diklik open. Tuh, diem aja. Ada orang diem. Pergi ke kebun raya. Pergi ke kebun raya. Pergi ke kebun raya Densel 2C4. Semester Pergi 2 ke terus kebun open raya Densel 2C4. Pergi ke kebun raya Densel 2C4. Nah, kalau yang sudah tinggal ditambahkan. Klik dulu di belakangnya, di kerangka cerita di sini di belakangnya, klik 2 kali supaya kita tidak perlu menghapus lagi atau mengulangi lagi tulisan kerangka cerita. Diklik 2 kali supaya bloknya hilang. Ya. Nah, kalau sudah, kita tinggal spasi aja, tambahkan nama kita, spasi 2C, spasi nomor absen. Sudah hilang, sudah. Makanya dibaca dulu. Kalau mencet ini open atau save, Pak Agung belum minta untuk pencet save. Kalau sudah sampai nomor absen, tinggal diklik aja save. Coba aku gimana?
kerangka cerita, nama kamu, 2C nomor absen. Kerangka cerita deh dong. Udah, kita lanjut ya. Nah, sekarang di sini kursornya ada di belakang cerita ya. Kita lanjut ke baris yang kedua, yaitu judul. Berarti kita tekan enternya 1 kali, lalu kita ketik judul. Awas, perhatikan huruf besar huruf kecilnya. Habis judul, spasi, titik 2, semut, bekerja keras, dan siput pemalas. Ayo, perhatikan huruf besar dan huruf kecil. Klik semester 2. Angka 1, 2, 3, 4, 5. Ribut aja kamu mah. Giliran mulai bingung. Ya sudah semester 2 open dong. Kok ganti nama filenya? Aku sudah baca, ribut aja kursinya, berak. Tinggal tambahkan nama, kelas, nomor absen. Bisa bikin tanda ini? Bisa. Bisa. Bagaimana? Di angka 7. Iya. Kita pakai tombol kombinasi shift ya dan angka 7. Habis judul apa? Tema. Enter lagi 1 kali. Temanya hikmah, kerja keras, dan solidaritas. S-nya kecil ya. Nah, kayak gini nih. Coba berhenti dulu. Ini kan Pak Agung salah nih. S-nya harusnya huruf kecil. Tapi Pak Agung ketik huruf besar. Jangan dihapus semuanya. Tinggal diklik aja di dekat huruf S yang salah, backspace, ganti S yang benar. Lalu jangan lupa kembalikan lagi kursornya ke posisi semula. Atau enggak nanti ada sesuatu yang aneh kalau enter. Kayaknya. Iya benar. Salah pencet. There we go. There we go. Balik lagi. Aku tadi ketinggalan tahu haknya. Haknya kecil. Tapi aku bukan pakai pencet pakai ini, aku pakai ini. Aku pakai ini geraknya. Cara gabungnya begini aja. Lihat nih. Cara gabungnya begini.
Ambil aja udah. Nenek. Sudah. Kalau kau salah kan bisa pencet. Udah tahu ini kan. Dia bisa pakai itu juga kan. Yang buat tombol main game. Bisa pakai. Aku bisa main game. Aku bisa teleport dari sini langsung ke cerita. Mau lihat nggak? Mau. Nggak bisa deh. Nah. Perfect. Kurang gimana? Sudah tema? Sudah. Nah, di bagian sinopsis ini kita mengetik seperti aktivitas minggu lalu waktu mengetik paragraf sederhana. Nah, saat kita mengetik sinopsisnya jangan pencet enter. Saya kasih lihat dulu di sini. Mana tadi? Nah, jadi dari tulisan sinopsis sampai dengan berbagi makanannya dengan seafood, ini kamu ngetik aja biar nanti dia turun sendiri. Oke, Kalau udah dengan seafood mau ke karakter baru kamu pakai N. Ya. Coba ya. Boleh. Oh ya. Sisi. Aku jadi supaya banyak sisi. Oh ya, di sebuah hutan. Perhatikan tanda baca huruf besar huruf kecilnya. Kita main bersama para bibi. Aku tulis di tengah. Di sebuah dan kita begitu lagi. Kok sebuahnya kok tempel? Kok sebuahnya tempel? Ada. Nah, sambil kita there we go. Kamu gue. Ayo mulai. Dari 1, 2, 3. Ayo mulai. Kau yang mana, Sas? Bel. Aku yang panjang. Wow. Aku yang mengumpulkan 34 words, kamu 25 words. Iya. Dia 23 words. Kok 2 words? Lah. Ini kenapa? Kok words lagi sih? Enggak, itu bilang bisa bilang astaga spasinya kepanjangan ya tuh itu
sudah banyak yang sudah selesai sampai siput. Selanjutnya kita ketik bagian karakter. Nah, dari sini baru kita tekan tombol enter. Lalu kita ketik karakter spasi titik 2. Enter lagi. Nah, di sini kita ketik 1, ada tanda titik ya. Pakai ikutin 1 titik spasi. Karena kalau tidak seperti itu nanti hasilnya berbeda. Oh ya, sebentar ya. Nah, saya ulangi lagi. Nanti ngetiknya 1 titik spasi. Kalau caranya berbeda nanti dia tidak akan sama cara hasilnya. Sudah sampai siput? Nah, ya perhatikan dulu. Saat kita sudah sampai nomor 2, nanti kan sudah sombong. Perhatikan dulu ke depan. Nanti waktu kita pencet enter, aduh, ada nomor 3, padahal cuma sampai nomor 2. Ini kita backspace aja. Di backspace 1 kali nanti 3-nya hilang, tapi kursornya belum pindah ke sebelah kiri. Kita backspace 1 kali lagi. Belum juga ke sebelah kiri, backspace 1 kali lagi. Nah, lalu kita ketik ya, latar, tempat, dan waktu.
Sudah, kenapa? Kau berisik aja. Hmm? Hah? Aku udah 103. Aku udah 103. Aku 78. 79. Enggak salah lihat kan apa? 103 apa bisa? Kita bisa berlima. Oke, Karena aku gak jago. time's over. It's time. Yang belum selesai nanti kita lanjutkan minggu depan. Yang Bikin sudah lagi selesai, dong. sekarang perhatikan, tidak ada lagi yang melanjutkan mengetik. Kita simpan. File. Klik menu file, Terus save. lalu pilihnya save. Terus Klik aja save. terus X. Ya, kalau sudah di close, Terus. komputernya tidak usah dimatikan. Nanti ada kakak-kakak yang akan Ya ayo ikut. main. Peng peng. Sampai jumpa lagi minggu depan. Nih nih.